Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa rahmatullahi wa nafa'ani bi ulumi fi wa fi fitar amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu utawi Gusti Allah iku subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Ayuhal waladu heling-eling anak Al-Azizu kang mulya. Anak sing mulya. Allahu utawi Gusti Allah Subhanahu kang maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah huwa utawi Allah subhanahu iku allazi zat khalaqa kang ndadekaken sapa lazi ka ing sira. Allah yang maha suci adalah zat yang menciptakan kamu. Wa hasana lan wis bagusi sapa Allah surataka ing bentuke sira, bentuk rupane. Seleleke rupa menungsa isih apik dibanding makhluk yang lain. Ya seandainya kita kok cungure kaya cungur kebo piye, udan bingung. Ya. Ayo udan lebonan banyu ya. Seandainya kita matanya kaya mata emprit piye. Nang kiwe tengen, nang sebelah kene ro kene. Ya. Kira-kira. Misal seandainya kupingnya kaya kuping jaran piye kira. Angel ndeleng nganggo kacamata to. Hah? Wis paling indah makhluk yang paling indah manusia. Loh, buktinya di Tuhan menciptakan dan membuat bentuk Anda dengan sebaik bentuk. Buktinya bi an akto kelan yento ya. Kelawan yento paring sapa Allah paring ka ing sira, yaitu Allah memberikan kamu ngaini ing mata loro. Allah memberikan kamu dua mata ya. Matane loro apa pira? Loro. Meskipun mata akhir ada itu mata sing nggo ndelok ya. Tanzuru kang bisa ningali sira bihima kelawan ngaini al asya'a ing pira-pira perkara. Tidak meminta, Tuhan sudah memberikan pada kamu dua mata yang dengan keduanya kamu bisa melihat segala sesuatu. Nah, tapi aja ngintip. Aja ngintip. Wa udhunaini lan paring ing kuping loro, dan Tuhan juga sudah memberi kita dua telinga. Ora munggo kaya gagang panci ini ya. Apa kaya gagang panci nggo paes-paes tok. Ndak. Tasmangu kang bisa ngrungu sira bihima kelawan udhunaini al aswata ing pira-pira swara. Dengan dua telinga Anda bisa mendengar suara-suara ya. Seandainya ndak piye? Seandainya ndak punya telinga kayak coro piye? Mau antena tok ngono ya. Kira-kira piye? Turu antena niku ditekuk-tekuk batire piye kira-kira. Tangi perlu ngerebonding. Itu sudah nikmat. Dan kupingnya dibuat sedemikian rupa ya, Tuhan. Dan seandainya ya, lancip dawa munggah kayak avatar piye kira-kira.
Misal walisanan lan paring ing lesan tata kalamu kang bisa ngomong sira bihi kelawan lesan. Meskipun ora ono ilate piye. Bisa ngomong. Apa hanya itu? Ya enggak, sekarang coba. Kerbau ada ilatnya enggak? Hah? Ono. Iso ngomong ora? Iya siji. Kira-kira piye? Seandainya ilate kita kayak ilate kebo, fungsinya ngomong. Ya. Iki. Ya. Pitik ono ilate ora? Iso ngomong? Ora iso. Jadi itu sudah nikmat yang sangat besar. Wayada ini lan ing tangan loro. Tuhan juga memberikan kedua tangan. Seandainya manusia itu ojo tangan swiwi kira-kira piye? Kira-kira piye enggak ngelinting piye? Ya. Kira-kira. Misal piye itu nyangking. Akhir kon nggawa ember misalnya. Tas tak milu kang bisa nggunakaken sira tangan kedua yang bisa Anda gunakan huma ing yada ini fi azghalika ing dalem pira-pira kesibukane sira. Nah, seandainya kayak kebo piye? Nggo mlaku kabeh niki ya. Ya, meskipun sering disebut sikil loro binatang yang berkaki empat sering disebut tangan dalam istilah bahasa, tapi pada hakikatnya tidak seperti fungsi tangan manusia. Ya. Saya swiwi kira-kira garuk-garuk ada piye? Kira-kira. Ya. Adus dole kosukan piye? Ya. Itu sudah bentuk yang terbaik ya. Itu kan untuk misalnya hantu ana tangane kaya ngopo tangane tau nyekel wong misal lho kaya ngono ya meskipun ono tapi nanti kalau secara total secara global ini tetap saya lele manusia masih apik bentuk manusia ya. Warijla ini lan paring ing sikil loro Tuhan sudah memberikan ya, dua kaki tamsi kang bisa mlaku sira ngalaihi ma ing atase rijlaini ya. Berjalan dengan menggunakan dua kaki. Kalau kaki ini papat kira-kira piye? Ngirbal-balan piye arep. Sing nendang sing ngarep apa sing mburi? Angger sing nendang ngarep ora pate seru. Ngerti nendang buri, balen nabrak sikil ngarep piye. Misal ya. Lah kok kipreh piye kipreh? Seandainya menungso kaya wedhus kaya kebo papat sikile ya. Kipreh ngopi nyakel. Ya. Ini. Itu umum. Lah yang lebih istimewa adalah wangaklan lan paring ing akal. Ya. Nah, ini yang Allah yang lebih istimewa lagi adalah memberikan akal. Meskipun pada umumnya ya, binatang hidup ini bisa punya empolo ya, tidak punya otak tapi tidak punya akal. Ya, seandainya kita hanya menggunakan insting bagaimana? Ya kosong. Jadi diberi akal. Ya. Ta'rifu kang bisa ngerteni sira bihi kelawan akal. Dengan akal kita bisa mengetahui al khaira ing kang bagus, tahu mana yang bagus, minasyari saking kang elek. Ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Iku. Ya. Wa an ngama lan paring nikmat sapa Allah ngalaika ing atase sira bisihati lan sehat wal ngafiyati lan waras ya sehat
dohir maupun batine itu ya. Sehat dohire tok, kalau batine tidak waras, tidak sehat ya malah bahaya ya. Ini wawadonga lan nyelehaken sapa Allah ar-rahmateng ing rasa welas fi qulubi walidaika ing dalem atine wong tua loro sira. Seandainya tidak welas piye? Lahir teko tinggal lunga ngono nah. Piye kira-kira? Sapa sing ngempani? Iya. Nah, coba seandainya bayangno lho, bayangno seandainya ya. Kok kaya apa? Emprit sih rada mending ya. Kaya boyo ngene ya. Boyo penyu maneh ngendok ya, bareng ngendok ya apa? Wis ngendok terus ngeduk pasir tutup ya. Terus kalau lahir sapa? Di rumah golek pakan, baru golek sandang, enggak. Ini termasuk rahmat Tuhan yang dicurahkan di hati kedua orang tua. Ya. Ya. Seandainya seperti unjar kadang mana wis netes tangan meneh ngono ya. Kira-kira piye? Di gule wae ya. Kira-kira daripada ngremeki ngono. Ini merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Nah, sehingga welas. Beling ya situ welas ya. Atau beling terus digoreng. Saking welas karena karunia Tuhan atau rahmat Tuhan yang dimasukkan ke dalam hati orang tua kita, sehingga apa hatta robbaya, sehingga ya ngrumat atau didik ya sapa walidaika, ada wong tua loro ngrumat meskipun rekoso ya. Ini masa Covid ngene golek duit rekoso ngono ya. Wis beling, golekna duit tetep. Karena apa mulas karo anak. Bahkan kadang tidak begitu mementingkan dirinya, sing penting anake ngono. Ya kira-kira ono anak orang madong ora apa-apa lah, sing penting wong tuane lah ngono. Ini loh Tuhan ini. Ya, didik kaing sira tarbiyatan kelawan pendidikan. Kelawan didik ya kena hasanatan kang bagus. Ya. Bahkan sampai kira-kira selama masih dalam koridor waras sebagai menungso, maka mbok tari bahasa niku perampok ora arep didik anaknya tadi perampok apa anak maling dua anak terus anak didik untuk di maling sing luwih handal darinya, kayaknya selama dia masih kemanusiaannya itu masih normal waras. Bahkan sering terjadi ketika mereka masih dalam koridor manusia yang waras, ini khawatir nggak melakukan elek, khawatir mbok anaknya ketularan ngono. Ini sih. Nah ini kita perlu bersyukur ya, perlu taat kepada Tuhan ya, perlu memperbaiki perilaku kita ya, tutur kata kita, pergaulan kita dan sebagainya. Ya yang boboan mati ke esono sing kelingan ngono to. Ya. Yes. Nah, karena sudah kayak gitu bagi Tuhan ya membentuk kita ya. Ya Tuhan ya, mengasihani kita, maka ya fayajibu mongko wajib ngalaika ing atase sira ya, maka kamu atau kita sebagai manusia ini berkewajiban apa antu ngazima yento ngagungaken sapa sira ngagungaken robaka ing pangerane sira ya. Anda harus mengagungkan Tuhanmu, memuliakan Tuhanmu, paling yang ngormati, ngakoni lah paling enggak ya. Wa tuhibbu lan seneng sira hu ing Rabb. Ya. Karena Tuhan tidak pernah melalaikan kita. Apa pernah kita dilalaikan oleh Tuhan? Anda pernah?
njaluk duwe kuping ora duwe. Maka jangan sampai kita njaluk Tuhan ora duwe ya. Ndak minta saya diberi kok. Sampeyan pernah enggak Gusti njaluk oksigene Gusti ngono? Hah? Oh ora diwehi. Diwehi. Sampeyan njaluk mati duwe ora? Diwehi moko sik yang wis pangsane. Ayo diwehi ora bakat ora. Langgar. Wataskuru lan wajib wataskuru lan wajib yen to syukur sira hu ing Allah. Nah, kita wajib bersyukur. Lalu sekarang kira-kira ya kita yang barangkali dari jorok ya. Sampeyan tahu ngerti ana wong ora iso ngentut. Hah? Tahu ngerti ora? Ya ndak mau kena penyakit ora iso ngentut ngono. Hah? Nek digawe rumah sakit iku ben iso ngentut iki tak pirang ewu. Hah? Oke. Wong ora iso ngising ya. Iku digawe rumah sakit dokter ben iso ngising bayar pira kowe? Ya, kalau kaya ngono iso ngentut, ini juga nikmat dari Tuhan yang harus kita syukuri, bukan untuk mengkufuri Tuhan ya. Misal itu belum nikmat-nikmat yang lain, tahu ngantuk? Hah? Rasane piye? Hah? Apa enak? Syukur apa ora? Syukur nang sekolah getak gurune. Karena ngantuk sampean ora tidak pada tempatnya. Meskipun kita guru kaitannya kalau tidak pada tempatnya karena mangsa sekolah sampean ngantuk. Tapi ngantuk tetap kenikmatan dari Tuhan. Coba bayangkan orang yang tidak bisa ngantuk ya piye. Loh, kalau ora iso ngantuk ora iso turu to. Sedina sebengi ora iso turu. Ya, tanpa niat kepengin ora turu ya. Piye kira-kira? Remek. Nah, itu nikmat yang perlu kita syukuri sebagai hamba Allah. Jangan anggap paling kayak gitu tok, jangan. Sekecil apapun. Ya, ini sih ibaratnya lah. Ya. Misal kayak tadi bahasanya, barangkali kita tidak sampai saat ini belum begitu merasakan bahwa hidupmu gue nikmat ya. Lah orang-orang yang tidak punya hidup ya, wong tuku hidup kok. Hah? Nikmat toh. Dengan adanya hidup udan ya orang terus melebung moto ya. Ana sambar moto kan ngepit ya sore ora langsung nang moto nyantai lang hidup kadang dan sebagainya. Kira-kira piye? Hidup. Ini peluntus kira-kira piye? Nah itu nikmat yang perlu kita syukuri, yang bentuk ilah ya jangan kita kufuri ya. Meskipun kita kaya ndak sepele temen ndak nikmat ya. Lah carane piye kita syukur dan kita memuliakan Tuhan? Carane bi antam tasila kelawan yento manut sira. Manut mengikuti melaksanakan ya awamirahu ing pira-pira perintah Allah. Apa yang diperintahkan, lakukan. Karena apa yang diperintahkan Tuhan bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Oleh itu seandainya manungsa khawatir, Tuhan bisa menghentikan ahad kursi. Jadi seandainya ya, makhluk manungsa, jin atau apa kabeh ini menjadi satu, jadi wong sing paling jahat, tidak akan merugikan sedikit pun Tuhan. Begitu juga taat kabeh, yang nguli taat malaikat nguli tidak menambah kekayaan Tuhan. Berarti semua akan kembali ke kita. Malah justru ketika kita dibaikot oleh Tuhan biye, baikot si jiwa ya. Ini ya. Gila. Cara bersyukur ke pertama tadi ya mengikuti ya
apa yang diperintahkannya dengan melaksanakan dan sebagainya. Sampai itu juga watajdaniba lan yento ngadoi sira, dan dengan cara menjauhkan dari apa? Nawahiyahu ing pira-pira larangannya Allah. Apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Dan itu juga untuk kepentingan kita. Ya, misal Homer, wah enak, ya enak. Tapi dilarang oleh Tuhan. Kenapa? Karena Homer di dunia ini masih merusak nikmat yang lain yang lebih penting dan lebih bermanfaat untuk kita. Paling tidak apa? Akalnya. Paling tidak nama baik. Kira-kira sungguh ganteng. Terus mabuk dalam ngomong itu ngono malah bahkan ngambungi asu lewat, kira-kira piye? Loh, kalau orang mabuk kan orang ngerti kondisinya piye. Dan bisa jadi ganteng, mabuk, terus kemudian ketika mabuk bisa mangan tai ayam atau tai jaran, kira-kira piye? Ora sadar to. Cara iku gambaran cilik. Belum lagi ketika nanti terus akalnya suwak ya. Akalnya suwak. Di samping itu juga cara bersyukurnya di antaranya juga dengan wa antu ngazima lan yento mulyaaken sira, memuliakan jami ngamalaikatihi ing sekabehane malaikat-malaikat Allah. Juga harus menghormati, mengagungkan malaikat. Kita nggak pernah ngerti, ya pokoknya kok manut wae. Wong ngerti malah ya wedi, ya. Karo udu wedi ya. Misal apa? Ya kira-kira mandan terang bulan tapi ora pati ya. Tempatnya rada akeh wit-witan ya. Bisa jadi nanti ana godhong-gedang sengkleh ngelembreh ya. Rada kesorot bulan ya. Kami rada atur rada remeng-remeng. Ya. Bisa-bisa dikira pucungan kowe gantung wit gedang ngono ya. Bahasa esuk tiliki lho jebule godhong-gedang. Wedi. Memang malaikat sing gedhe meneh ya. Ya wis rasa weruh malah repot. Weruh kalau tidak kejadian malah nanti nyawane sampean saking takutnya melu melayu piye. Ora sida mangan mie ayam ngono. Wis ora mangan tempe kumur meneh piye. Pokoknya gitu lah ya. Jadi cara bersyukur di antara juga dengan mengagungkan dan menghormati malaikat. Wa rusulihi lan ya ngagungaken rasule Allah. Para rasul diagungkan. Wa anbiyaihi lan para nabine Allah. Apa itu tok? Ya tidak. Kenapa? Karena kita tahu, nah Tuhan kan juga ada lewat orang-orang yang sebelum-sebelum kita ya. Oleh sebab itu cara bersyukur pada Tuhan juga dengan cara mengagungkan ya wasolihin lan ngagungaken wong kang padha saleh kabeh. Saleh min ibadihi saking kawulane Allah. Kenapa orang soleh harus kita agungkan juga? Seandainya kira-kira ini, seandainya tidak ada orang soleh, bisakah kita mengetahui bagaimana cara mensyukuri nikmat Tuhan, cara bersyukur Tuhan? Bisa. Dan dari mereka lah, dan dengan berkaca serta melihat mereka, kita ngerti caranya kayak gitu, Bang. Karena apa? Biasanya kita duwe soal orang contohnya bingung jalan jawab ya. Kemudian duwe kepengin sampean ke ujian duwe soal plus jawabane ngono lho. Duwe soal plus jawabane kadang ora mudeng, isi salah dalam jawab ngono. Nah, ini orang kenapa kita harus ada orang-orang soleh, orang yang generasi-generasi sebelum kita sebagai salah satu bentuk mensyukuri nikmat Tuhan. Jadi karena tanpa mereka kita sulit untuk mengetahui bagaimana sebenarnya cara mensyukuri Tuhan. Dan tanpa mereka kita sulit untuk mencari contoh. Jangan-jangan sing apik piye sing elek piye. Ya. Wa tuhibbu ya, lan seneng sira. Dan kita juga harus seneng hum ing malaikat, rasul, anbiya, solehin. Kenapa kok kita harus seneng? Li anahu krono sak temene Allah ta'ala maha Allah
iku yuhibbu seneng sapa Allah hum ing malaikat, rasul, anbiya lan sholihin. Kenapa orang yang dicintai Allah kok harus kita cintai? Bukankah mereka tidak butuh cintanya kita? Iya. Karena gini saja. Kira-kira seandainya Anda menyukai seseorang atau menyukai suatu barang, lah kemudian ada orang yang ingin mendekat Anda dan ingin ya, dianggap teman oleh Anda, tapi dia membenci yang Anda sukai. Kira-kira biasa sampean? Kira-kira piye? Kono kuwi. Lah begitu juga kenapa kita harus mencintai mereka? Karena gara-gara Tuhan mencintai mereka, di antara sarana untuk mendekatkan. Hah? Jarene kanca wah ora sampean akrab tenan ngono. Sampean ge ngincer dia kok ati pacari wis diserobot dia dhisik kira-kira piye? Seneng. Alhamdulillah saya tidak jadi pacaran karo kaya ngono. Orang mudung-mudung jalur lemari pindah kayak nah oleh sebab itu maka cara bersyukur pada Tuhan diantara ya dengan mencintai mereka karena mereka adalah yang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini seorang kira-kira kita Ida ahbabta nalikane seneng sapa sira robbaka ing pangerane sira. Jadi Anda harus mencintai para malaikat, rasul, anbiya, sholihin karena mereka dicintai Allah. Kapan? Jika Anda senang Tuhan. Dengan kata lain, kalau Anda benci kepada malaikat, rasul, sholihin, berarti Anda membenci Tuhan. Atau paling Anda membuat sarana, membuat jalan untuk dibenci pada Tuhan kan Allah. Ora mungkin kira secara akal sehat kira mungkin ndak seandainya. Pak ya. Iki lagi ya misal arep nembak ya Siti ya misal ya. Anda seneng karo Ifa. Pokoke ben Ifa ki tambah seneng, Siti tok disik tok serobot disik. Kira-kira piye? Itu karena ndak seneng, Ifa seneng kan ngono to. Ya. Lah wanta salta lan manut sira awamirahu ing pira-pira perintahe Rabb atau perintah Allah. Lah kenapa kok kudu manut perintah? Sekarang ini ya, cara benak. Kira-kira biasa seandainya ada orang yang seneng karo sampean. Atau perintah karo sampean niku tidak pernah mau. Kalau dilarang malah dilakoni. Ini kira-kira piye? Kira-kira sampean piye? Karo wong kuwi. Kira-kira ya. Dan kira-kira kayak gitu juga Tuhan kepada kita. Kira-kira jare kanca sampean apik banget jarene. Nggih perintah sampean wis turu, malah tangi. Tangi malah turu kira-kira piye? Kira-kira. Sampe ndak ngomong wong geringi taun ya. Samping itu ketika Anda suka arah Tuhan, wajtanabta lan gelem ngedoi sira. Dan jika Anda Tuhan cinta pada Tuhan, Anda juga mau untuk menjauhkan diri dari apa? Nawahiyahu ing pira-pira larangane Allah. Banyak orang. Lah, ketika kita ya, cinta Tuhan kemudian mau mengikuti apa yang diperintahkan, mau ya, meninggalkan apa yang dilarang, insya Allah kita juga dapat door prize dari Tuhan. Apa ya? Zada mongko bakal nambahi kang sapa Allah ka ing sira nambah miningamihi saking nikmate Allah. Akan ditambah nikmat. Jadi sekarang gini aja lah. Anda misalnya Anda pas rada meriang ya, kemudian Anda mensyukuri meriang Anda yang diterima Anda ketika itu ya.
Misal syukur kan alhamdulillah mriyane kaya gini dibanding dia malah lebih parah meneh. Kira-kira piye? Tambah lara apa tambah enteng? Enteng dirasakan oleh batin kita. Tapi ketika kita mau berkeluh kesah, malah sakit yang tidak seberapa jadi rasanya abot banget. Kan ya, paling tidak nih gambar gitu. Belum lagi nanti ada nikmat-nikmat yang lain yang jadi door prize dari Tuhan. Ya. Dan ketika kita bisa bersyukur kepada Tuhan dengan paling tidak dengan melakukan segala perintahnya, meninggalkan larangannya, kita juga dapat door prize lain, bonus. Apa bonusnya? Iki wajangala lan ndadekaken sapa Allah ka ing sira mahbuban ing wong kang disenengi bainan nasi ing dalem antarané menungso. Ini door prize. Karena apa? Kita untuk berupaya supaya dicintai oleh seorang saja itu sangat sulit. Apa mudah? Nggak mudah di pacar piro. Jajal wis ngesuk sore kira-kira sana laporan aja saya untuk pacar ki wingi benci banget sih dadi pacar kun. Sulit kan. Nah, sehingga sehingga kita bisa dicintai oleh manusia-manusia, ini merupakan door prize yang sangat besar yang merupakan tambahan-tambahan nikmat dari Tuhan karena kita mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan yang ada dengan melakukan paling tidak dengan yang bawah ini dengan melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya, ya sebagainya. Ya. Nah, door prize lain apa atau bonus lain apa? Wa hafidho lan ngreksa atau njaga sapa Allah ka ing sira. Jika Anda dilindungi min kulli adza saking saben-saben penyakit atau bencana atau bahaya pokoknya. Ya. Lah kalau kira-kira supaya Anda ya dilindungi oleh maling butuh apa? Satpam bayari terus. CCTV piro? Tukune CCTV selarang, urung listrik bal dino. Urung pasang mosok CCTV-ne ketika kita lunga ya melu lunga ngono. Manggon nang ndi? Misal. Itu pun belum menjamin kan gitu. Maka dilindungi oleh Tuhan dari segala yang mara bahaya. Ini sudah merupakan door prize, tambahan kenikmatan yang sangat besar dari adanya kita mau bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya piye? Wa'to lan paring sapa Allah ka ing sira kulama ing saben-saben perkara turidu kang ngarepaken sira. Akhirnya Allah akan memberikan kepada kamu sekalian, kepada kita semua ketika kita bersyukur pada Tuhan apa yang kita inginkan. Ya. Lah memperoleh apa yang kita inginkan ini sangat berat. Ya. Lah supaya penak biar ya kita syukur pada Tuhan. Ya. Bayane kulima minar rizki saking rizki wa ghairihi lan saliyane rizki. Entah itu rizki maupun yang selainnya. Kira-kira bagaimana? Pokoknya seberapa kita bisa bersyukur, maka kita segitu pula kita akan mendapatkan door prize dari Tuhan yang tentunya tak terhingga ya, dan tidak terduga oleh kita. Oleh sebab itu ya, kita jangan lelah untuk berusaha ya. Karena setiap yang kita usahakan pasti ada buahnya dan ada hasilnya. Ya, baik langsung bisa kita rasakan maupun tidak. Tapi kalau tidak atau belum bisa langsung kita rasakan barangkali karena kita yang belum sensitif. Ya. Nah, kira-kira itu ya. Jam 5 ya. Udah manfaat ya berkuasa.